begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan.
Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam.
Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di bendera. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa.
tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan.
Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribuners dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam.
Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di bendera. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa.
tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan.
Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam.
Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa,
tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan.
Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam.
Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin
Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di bendera. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa.
tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.
Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan.
Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam.
Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners dan juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti, begitu kan, apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Ini bentuk protes begitu ya dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu, Tribuners. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut, yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam, Tribuners, dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia, sementara di media sosial sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar, begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi, Tribuners, ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece, yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan, Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekedar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece, begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece